Shalom adik-adik yang di rumah. Di sini jumpa lagi dengan Kak Esther. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat? Ya, sehat luar biasa. Yes, yes, yes. Doa Kak Esther di sini adik-adik semuanya sehat dalam penyertaan Tuhan. Mari kita sama-sama Kak Esther undang semuanya. Kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu bersyukur bahwa Tuhan selalu baik. Tuhan Yesus selalu menyertai keluarga kami. Tuhan Yesus selalu melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami tidak henti-hentinya bersyukur bahwa Engkau sangat baik kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kamu mendengarkan firman Tuhan. Urapi Kak Esther, Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Urapi kami yang mendengarkan, sehingga apa yang Tuhan sampaikan kepada Kak Esther boleh tertanam dalam hati kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, shalom. Shalom semuanya ya adik semuanya, duduk yang manis ya. Adik-adik di sini Kak Esther mau cerita firman Tuhan. Wah, tapi sebelumnya Kak Esther mau tanya ini. Biasanya kalau di sekolah siapa yang bawa bekal makanan? Wah, banyak yang bawa bekal makanan ya. Pinter. Oh, ada yang dikasih uang saku. Oh iya, ada yang bawa makanan dari rumah bagus. Siapa yang habis bekal makanannya? Oh, pinter. Habis tuh anak hebat kalau habis. Oh iya, ada yang dibagi juga. Oh, ada yang nggak habis juga. Waduh, sayang sekali. Adik-adik, apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah berkat Tuhan. Adik-adik ya, di Alkitab ada kisah seorang anak kecil melalui bekalnya bisa memberkati. Karena apa? Wah, karena sikap hati yang baik, mau memberi. Tuhan Yesus ceritanya begini adik-adik ya. Banyak yang mengikuti, berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dari desa, ada yang dari kota, ada orang yang dari gunung, dari pantai, semuanya berbondong-bondong. Jadi tentang kabar tentang Tuhan Yesus itu saat itu spektakuler. Wah, semuanya berbondong-bondong. Aku mau ikut Tuhan. Aku mau dengar firman-Nya Tuhan. Aku ikut Tuhan. Saat di padang gurun tidak ada tuh namanya pabrik roti atau orang jualan es atau yang jualan makanan, tidak ada. Semuanya dari pagi sampai malam mengikuti Tuhan Yesus sampai di padang gurun itu adik-adik. Lah sedangkan di situ sudah larut malam. Tuhan Yesus tahu kebutuhan mereka adik-adik. Tuhan Yesus memberikan jas secara rohani melalui firman Tuhan. Lah saat ini jasmani mereka juga lapar. Wah, murid-muridnya pada Tuhan mereka lapar. Apa disuruh pulang aja mereka? Wah, mereka mikirnya simple ya. Pulangkan aja. Jadi kita nggak memberi konsumsi. Uang kita nggak cukup. Uang kita hanya 200 dinar pun kalau seandainya dibagi itu hanya potongan-potongan kecil. Wah, terus muridnya bilang gini, Tuhan, ada anak kecil yang bawa bekal makanan, isinya 5 roti dan 2 ikan. Apakah ini cukup Tuhan? Wah, sepikiran mereka, secara logika mereka, nggak akan cukup 5 roti dan 2 ikan untuk mencukupi 5.000 orang. Karena mereka membawa anaknya, membawa istrinya, semuanya berbondong-bondong ingin dengar ceritanya Tuhan, ingin tahu firman Tuhan. Mereka cinta sama Tuhan. Saking cintanya mereka lupa gak bawa makanan. Sekalipun mereka bawa makanan, ada yang disimpan sendiri. Takut mana cukup membagikan 5.000 orang, gak akan cukup. Tapi satu orang anak kecil, dia memberikan bekalnya. Bisa aja toh dia makan sendiri dari kerumunan orang banyak. Anak kecil kan biasanya suka makan. Ada yang suka makan,
ya. Ada yang suka makan ya. Anak kecil ini walaupun dia suka makan, bekalnya aja banyak, 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia punya sikap hati yang baik, sikap hati yang mau berbagi. Akhirnya adik-adik, dia tahu dia memberikan ke siapa. Dia tahu. Karena apa? Saat semua orang bilang itu kecil, dia memberikannya dengan tulus hati. Dia memberikan di Tuhan. Tuhan adalah tempat yang tepat. Maka sama Tuhan diberkati makan itu. Tuhan mengadakan ke langit, Tuhan memberkati makanan itu, 5 roti dan 2 ikan. Akhirnya saat Tuhan bilang mendoakan dan amin, rotinya jadi banyak adik-adik. Padahal di situ padang gurun, nggak ada namanya pabrik roti, nggak ada tukang-tukang bakul-bakul, nggak ada jualan-jualan itu, nggak ada. Tapi Tuhan mencukupi, memberi makan 5.000 orang sampai tersisa 12 bakul. Wah, apa ini Kak Esther namanya? Ini namanya mujizat. Katakan lagi adik-adik. Mujizat, betul. Ini adalah mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Hal yang kecil, hal yang remeh, hal yang tidak mungkin dipikirkan manusia, dijadikan mungkin bagi Tuhan. Kondisi sekarang sama adik-adik. Saat kita berpikir, tidak cukup, papaku nggak kerja, nggak cukup, tidak ada penghasilan. Tapi Tuhan tahu cara mengatasinya. Tuhan tahu cara memberkati kita. Sehingga kita bisa makan. Apa yang kita butuhkan cukup. Itu juga namanya mujizat. Jadi adik-adik, mujizat bukan saat itu aja. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya mujizatnya tetap sama. Karena apa? Yang kita sembah sama, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa dalam hidup kita adik-adik. Tuhan Yesus juga berkuasa dalam hidup adik-adik. Apapun, mujizat itu nyata. Saat kita menyerahkan hidup kita, saat kita menyerahkan kepada Tuhan, hal yang di pikiran kita tidak mungkin, Tuhan akan menjadi mungkin. Dalam pikiran kita tidak akan terjadi mungkin bagi Tuhan, asalkan kita memberikannya dengan tulus, kita memberikannya tepat pada Tuhan. Untuk itu adik-adik, kita lipat tangan ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Kami kagum padamu ya Tuhan, kami bangga pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bahan-bahan yang kita butuhkan ya adik-adik, tepung terigu, garam secukupnya, minyak goreng, air putih, pewarna makanan. Ini Kak Esther pakai 2 warnanya ya. Jadi nanti tepungnya dibagi 2, kita beda warna ya. Terus ini kita campurkan, pertama-tama kita campurkan tepung terigu dengan garam 1, 2, campur dengan rata, tambah 1 lagi, diratakan ya adik-adik ya. Kita mau bikin apa ya? Kita mau bikin apa ya? Wah, kita campurkan warna dulu. Nah, ini Kak Esther mau bikin warna kuning. Kita campurkan 2 tetes cukup. Terus kita tambahkan minyak goreng secukupnya. Terus kita aduk-aduk.
Kita aduk rata biar warnanya tercampur ya, campur dengan air juga. Kita mau bikin apa ya ini ya? Kita aduk-aduk lagi dengan rata. Baru kita campurkan tepung terigunya sedikit demi sedikit. Nah, dicampur dengan rata. Dan rata ya adik-adik ya. Wah, kita seperti bikin kue ya. Pakai tepung terigu. Wah, kalau sudah rata seperti ini, kita bikin adonannya menjadi adonan yang kalis. Nanti boleh dibantu mama ya, adik-adik ya. Bisa dicampur lagi dengan minyak gorengnya. Sedikit demi sedikit. Kita campurkan lagi airnya. Nah, kita aduk dengan rata ya adik-adik. Kita mau bikin apa ya? Seru ya. Kita kasih air sedikit lagi biar menjadi adonan yang kalis. Kita aduk terus, kita ratakan tepung tadi itu adik-adik. Nah, dadah, kita sudah bisa bikin PlayStation sendiri. Play-Doh, gampang kan, mudah. Nah, kita bisa bikin seperti firman Tuhan tadi. Kita bisa bikin bentuk ikan-ikan. Tadi kan anak kecil tadi membawa 5 roti dan 2 ikan. Kita bisa bentuk ikannya. Nah, gepeng-gepengkan. Nah, dibentuk seperti ikan ya adik-adik ya. Terus kita juga bikin kuenya. Lah, kita bikin bulat-bulat. Kita bikin kuenya. Jadi kita seperti bikin roti. Dan ini hasilnya 5 roti 2 ikan. Kita bisa bikin sendiri kan adik-adik tadi ya. PlayStation, Play-Doh, buatan kita sendiri. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dadah.